Kemarin kita telah sampai pada Narukami yang berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Selain itu di akhir chapter kita juga diberitahu jika Ubukata mendapatkan sebuah pesan dari adiknya Kazama. Apakah Kazama akan bisa berpartisipasi dalam pertandingan melawan Sakuragi? Jadi langsung aja kita bahas. Pertandingan yang sudah memasuki menit 41 dan hanya menyisakan 4 menit di waktu normal. Para penonton berkata Sakuragi mendominasi jalannya pertandingan. Namun skor masih imbang 1-1 dan Sesigi juga memiliki banyak kesempatan. Apalagi kali ini kita diperlihatkan Kimista yang sedang menguasai bola. Yang melihat itu pun berkata jika Kimista bermain di posisi yang sangat dalam. Kimista juga langsung melawan umpan lambung ke depan dan itu mengarah kepada Oshiba. Meski Oshiba sudah berusaha untuk melompat dan berteriak jika ia akan mencetak gol, tapi sayangnya ada Arima yang lebih dulu bisa menyundul bola. Kimista yang melihat itu pun kesal karena ternyata Oshiba tidak benar-benar niat untuk melompat dan menyundul bola. Tapi untungnya bola yang berhasil Arima buang berhasil dikuasai Satou. Melihat Satou yang ada di sana, Marakawa berkata bukan Kimista yang bermain terlalu dalam, hanya saja para pemain Sesiki lah yang bermain terlalu maju ke depan. Sepertinya mereka berniat untuk langsung mengalahkan para pemain Sakuragi. Di sisi lain, Mitsuki juga terlihat meminta bola kepada Satou dan tanpa berlama-lama Satou langsung mengirimkan bola ke depan kepada Mitsuki. Tapi sialnya ada Joichiro yang berhasil mengintersep umpan Satou dan BTW Mimin belum jelasin kalau ternyata Joichiro sama Ichiro itu saudara kembar. Joichiro pun langsung memberikan bola ke Kageyama. Di sisi lain, Hiroshi berkata meski inti dari para pemain Sakuragi itu tahun ketiga, tapi hampir semua pemain bertahan itu masih tahun kedua. Di samping itu, Kageyama dan Serizawa masih tahun pertama dan generasi Sakuragi yang selanjutnya berkembang dengan sangat baik. Nah, Kageyama yang menguasai bola meski ia kemudian ditempel ketat oleh Hayase, tapi yang mengejutkan Kageyama bisa melepaskan diri dari Hayase. Dan di sisi lain, Neko Tani juga meminta bola. Kageyama pun langsung menendang bola jauh ke depan, tapi sayangnya umpan yang Kageyama berikan kepada Neko Tani berhasil diintersep oleh Nitobe dan hal itu membuat para penonton kembali heboh. Pelatih Sakuragi juga berkata Tatsuya Nitobe sebenarnya ia tidak dimainkan di babak kualifikasi Interhack, tapi di waktu yang singkat ini ia sudah menemukan kekuatannya. Mungkin Nitobe adalah tipe leader pemberani yang cukup langka. Pelatih Sakuragi juga melirik ke arah pelatih Nazawa sembari mengakui jika ia memang harus lebih banyak belajar kepada pelatih Nazawa. Melihat gambaran kemampuan individu dari seseorang pemain tidak semudah kedengarannya. Di samping itu, Sesiki yang kini menguasai bola, Oshiba berteriak jika penyerang andalan dan inti dari serangan sudah bersiap di tengah lapangan. Tapi ya Kimista yang mendengar itu meminta Oshiba untuk bergerak karena dia itu bodoh banget. Di sisi lain, Ura berkata jika berbicara perihal generasi berikutnya, Oshiba dan Kimista adalah dua pemain terbaik bahkan di seluruh Jepang. Jika ada pemain yang mendekati level Aiba, sudah jelas mereka berdualah yang paling dekat. Namun menurut Ruka, Satou dan Suzuki adalah tulang punggung Seishiki.
orang yang mengerti tentang sepak bola pasti akan menilai mereka lebih tinggi dibandingkan Oshiba dan juga Kimista. Selain itu, Sukamoto adalah mesin penggerak. Selama dia tidak hancur, Seishiki tidak akan pernah mati. Dan ya intinya, menurut Hiroshi, Seishiki memiliki banyak sekali pemain berbakat. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan generasi berikutnya, akan tetapi Ura juga memperingatkan Hiroshi untuk hati-hati karena jika tidak tahun depan kau akan berada dalam masalah. Iya, generasi Seishiki selanjutnya memang memiliki pemain yang cukup berbakat, terlebih lagi untuk Sukamoto. Bahkan para penonton kagum karena Sukamoto sudah berlari lebih banyak daripada siapapun. Akan tetapi, saat bola mengarah ke Sukamoto, Joichiro mampu untuk memotong operan. Para penonton yang melihat itu pun berteriak jika Sakuragi akan langsung melakukan counter attack. Namun gokilnya, di depan Joichiro sudah ada Haibara dan Satao yang menutup pergerakannya. Joichiro pun terlihat kesulitan dan hal ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Sukamoto. Karena dengan sangat-sangat gokil, dari belakang Sukamoto mampu untuk menendang bola yang Joichiro kuasai. Tentu hal itu membuat Seishiki bisa kembali melanjutkan serangan mereka. Di sisi lain, Ubukata yang melihat itu berkata jika ini benar-benar luar biasa. Pasalnya, Ubukata menebak jika kita akan bermain bertahan di sisa waktu yang ada. Tapi setelah para pemain berkumpul, mereka seperti menolak untuk bertahan dan memilih terus menyerang. Namun pelatih Nazo berkata jika kenyataannya tidak seperti itu. Hanya satu pemain saja yang berpikir untuk terus menyerang, dan kita diperlihatkan percakapan para pemain Seishiki saat mereka berkumpul setelah kebobolan. Diawali dari Usui yang berkata kita telah membiarkan Naru kami melakukannya. Suzuki pun menjawab jika ini kesalahannya karena terlambat untuk melakukan covering. Tapi ya di sini Usui nggak menyalahkan siapapun karena Narukami emang sangat ahli di posisi yang seperti itu. Haibara juga berharap jika babak pertama segera berakhir, kita tidak punya waktu untuk merenung, dan Hayase menjawab, apakah di sisa waktu yang hanya 5 menit kita akan puas jika itu berakhir imbang atau kita harus mencetak gol? Ya singkatnya, akankah kita harus bertahan atau menyerang? Mari kita putuskan bersama-sama. Diskusi ini emang cuma tahun ketiga aja yang angkat bicara, dan pada tahun kedua dan tahun pertama hanya berkata di dalam hati mereka. Seperti Kimista yang bilang jika waktunya udah nggak banyak, Suzuki yang bilang kalau Sakuragi pasti akan terus menyerang dan mungkin gak bagus kalau kita cuma bertahan aja. Satao juga bilang kalau mungkin kita harus mengulur waktu, tapi ya pendapat mereka tidak dikatakan dan sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada tahun ketiga. Sukamoto juga kemudian bertanya-tanya apa yang akan kita lakukan, dan di sisi lain dengan entengnya Mitsuki berkata kita tidak punya pilihan selain menyerang karena mereka baru saja mencetak gol. Tentu untuk sesaat para pemain Seishiki terdiam, namun setelah itu Hayase berkata apa yang kau katakan mungkin itu benar, akan tetapi kita tidak bisa menyerang semaunya. Tapi ya Usui menghentikan
Hayase karena berdebat dengan Mitsuki itu adalah hal yang sia-sia. Dan yang lebih parah, Mitsuki berkata kita masih punya waktu 5 menit, mari cetak 5 gol lagi. Tentu mau gak mau para pemain Seishiki mengikuti apa yang Mitsuki katakan dan kita kembali lagi ke pelatih Nazawa, di mana sebelumnya ia bilang jika itu adalah keputusan satu orang saja. Dan maksud pelatih Nazawa sudah jelas, itu Mitsuki. Meski Mitsuki memutuskan dengan sembrono, tapi tetap saja dia adalah jiwa Seishiki. Nah, di dalam lapangan Sato yang menguasai bola, tapi ada Joichiro yang melakukan tackle dan membuat bola keluar lapangan. Meski Seishiki mendapatkan sepak pojok, tapi Sato sendiri berkata sembari melirik ke arah Mitsuki, tidak bertanya akan bertahan atau menyerang. Mitsuki memang sangat berbeda dibanding semua orang. Pertandingan yang sudah berjalan 45 menit dan sekarang wasit memberikan waktu tambahan 2 menit lagi. Sementara itu, Seishiki yang mendapatkan sepak pojok terlihat Kimista yang akan mengeksekusinya. Kondo juga berteriak untuk para pemain Sakuragi mengawasi setiap gerak-gerik para pemain Seishiki. Di samping itu, Indo juga berkata kepada Mitsuki, kau akan tetap bersamaku. Tapi si Mitsuki malah menjawab, apa yang kau pikirkan tentang menjadi seorang kapten? Tentu Indo yang tiba-tiba ditanya seperti itu memasang ekspresi kaget, tapi ia kemudian menjawab sembari tersenyum, kapten adalah seorang pria yang mengumpulkan orang-orang untuk bermain bersama. Dan Mitsuki yang mendengar jawaban Indo malah memasang ekspresi konyolnya. Iya, mungkin jawaban Indo nggak sesuai sama harapan Mitsuki. Di samping itu, kita juga diperlihatkan Kimista yang mengeksekusi sepak pojok, tapi mampu ditepis Kondo yang keluar dari gawang. Akan tetapi, bola yang masih bebas mengarah kepada Mitsuki, ia juga bisa dengan mudah menguasai bola. Ya, meski setelah mendapatkan bola, di depannya ada Indo yang menghadang, dan para penonton yang melihat itu pun heboh berkata jika ini kesempatan besar. Nah, Mitsuki yang berhadapan dengan Indo, ia tiba-tiba berkata jika Indo itu salah. Indo sendiri pun awalnya sedikit bingung dan Mitsuki berkata lagi jika kapten adalah orang yang membuat tim mereka menang. Indo yang mendengar itu pun terkejut, tapi sembari tersenyum ia berkata jika hal itu baru pertama kali aku dengar. Di sisi lain, Mitsuki terlihat mulai bergerak ke sisi kanan, tapi di sini Indo langsung bisa mengikuti pergerakan Mitsuki. Bahkan ia nggak bisa melewati Indo. Di sisi lain, para pencari bakat berkata jika mereka berdua cepat meski memiliki postur tubuh yang cukup besar. Mereka bisa mengerahkan seluruh kekuatannya hanya dalam sekejap mata. Gao Nakano juga menganggap kekuatan keduanya hampir mendekati Marco. Tapi menurut Kazuhiko, Marco masih berada di atas mereka karena unggul dalam hal kecepatan kaki. Namun teruntuk Indo, Kazuhiko berkata kemampuannya dalam membaca pergerakan lawan membuatnya memiliki nilai tambahan. Nah, di dalam lapangan Mitsuki yang gagal melewati Indo, tapi ia tidak memutuskan untuk mengoper bola. Di sisi lain, Hoshina berkata jika Mitsuki terus-menerus menyesuaikan diri dari menit ke menit. Ia adalah tipe pemain yang seperti itu. Pelatih Akiko juga berkata jika Indo dan Mitsuki keduanya benar-benar memiliki kemampuan yang simetris. Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Akan tetapi, Mitsuki yang terus menguasai bola membuat Hayase berteriak,
kita tidak memiliki banyak waktu. Mitsuki pun menjawab jika itu benar dan yang mengejutkan Indo langsung berlari ke arah Mitsuki. Mereka berdua pun adu kekuatan seperti dua ekor banteng. Fujimoto yang melihat itu pun berteriak jika soal kekuatan Mitsuki tidak akan kalah. Tapi Ito berkata untuk tunggu sebentar. Karena ternyata selain menabrakkan badannya, Indo juga menggunakan kakinya untuk mencuri bola. Ya mungkin di sini emang nggak terlihat jelas adu mekanik antara kaki Indo dan juga Mitsuki. Tapi pada intinya Mitsuki berhasil menggeser bola dan tetap bisa mempertahankan bola. Adu fisik antar keduanya pun terus berlanjut. Bahkan penonton berkata mereka bisa mendengar tabrakan antara Mitsuki dan juga Indo meski dari jarak sejauh ini. Ada juga yang berkata untuk mereka berdua jangan sampai cedera, lebih baik meminta rekan satu timmu untuk memberikan bantuan. Tapi ya di sini duel Mitsuki dan Indo semakin sengit, bahkan Indo terlihat menarik baju Mitsuki. Tapi setelah itu dengan tangan kanannya Mitsuki menyingkirkan tangan Indo dari bajunya. Indo pun melirik ke arah wasit sembari berkata di dalam hatinya untuk tidak meniup fluid. Di sisi lain, Ruka berkata bukan berarti orang-orang yang di sekitar Mitsuki dan Indo tidak ingin membantu. Tapi mereka tidak bisa mendekat, seolah-olah ada semacam penghalang. Kondo juga kemudian berteriak untuk Indo tidak kalah, karena jika kalah aku akan membunuhmu. Indo pun menjawab untuk Kondo diam, aku menjadi tidak fokus. Sukamoto juga meneriaki Kapten Mitsuki dan Mitsuki yang mendengar itu berkata di dalam hatinya, menjadi kapten bagaimana agar bisa terlihat seperti itu? Aku sama sekali tidak tahu. Aku sudah bersumpah dan jawaban yang aku berikan adalah untuk tidak pernah kalah. Mitsuki juga mengingat janjinya kepada Kazahara saat berpisah di stasiun. Ia berkata tidak akan membiarkan orang lain meremehkan kita lagi. Namun di sisi lain Mitsuki paham jika sebagai kapten ia tidak bisa terus-menerus memenangkan pertandingan. Lalu bagaimana dengan mereka para kapten tim yang pernah aku lawan? Kita juga kemudian diperlihatkan ingatan Mitsuki dan saat itu orang yang menjadi kapten tim lawan berkata jika ia sebenarnya punya cita-cita menjadi seorang guru. Ia juga bersyukur bahwa Seishiki lah yang menjadi lawan terakhir mereka. Selain itu kita juga diperlihatkan momen yang cukup emosional dari Marukawa yang berpesan kepada Sukamoto untuk tidak kalah dari Touin. Kita juga diperlihatkan Hoshina, Higuchi, Kapten Aiba yang Mimin lupa namanya, Kazuhiko dari Ryuzan, dan Tsunayama dari Otowa. Mereka semua adalah kapten dari setiap tim yang pernah aku lawan, lalu hal yang mirip seperti apa yang mereka miliki. Namun yang mengejutkan setelah berkata seperti itu di dalam lapangan, Indo malah bisa mencuri bola dari Mitsuki. Para penonton pun berteriak karena ini buruk bagi Seishiki, apalagi semua pemain Seishiki juga maju untuk menyerang. Di samping itu, Narukami juga berteriak untuk meminta bola. Tapi ketika Indo berniat untuk mengirimkan operan kepada Narukami, yang mengejutkan dari belakang ada Mitsuki yang menyusul Indo dan bisa merebut bola. Tentu perebutan antar keduanya pun kembali berlangsung, namun Mitsuki masih bertanya-tanya di dalam hatinya apa arti menjadi seorang kapten.
kapten. Tapi sayangnya duel Mitsuki dan Indo harus dihentikan karena di sisi lain wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Indo dan Mitsuki sendiri juga terlihat ngos-ngosan, tapi kocaknya meski mereka berdua ngos-ngosan dan babak pertama juga sudah berakhir, Indo kemudian merebut bola dari Mitsuki dan setelah itu Mitsuki juga melakukan hal yang sama. Namun kekocakan mereka nggak sampai sini aja, mereka berdua terus-terusan berebut bola dan udah kayak anjing dan juga kucing. Bahkan pada akhirnya mereka juga harus dipisahkan oleh rekan satu tim masing-masing. Tokira juga berkata jika Indo sangat bodoh, kau itu kapten jangan melakukan hal yang tidak perlu. Sementara di sisi lain Haibara berkata ke Mitsuki untuk sedikit lebih kalem. Namun di sini Mitsuki kemudian memanggil Indo dan berkata jika ia sepertinya sedikit mengerti definisi kapten yang sebelumnya Indo bilang. Tidak peduli menang atau kalah, kapten adalah orang yang menanggung semuanya. Indo pun pada awalnya hanya diam, tapi sebelum keluar lapangan ia menjawab, untuk yang satu ini aku setuju denganmu. Dan ya, babak pertama diakhiri dengan duel sengit antara Indo dan Mitsuki. Skor pertandingan juga masih sama kuat 1-1.